ditambah 2000 kali 15.000 sama dengan 50 juta. Ya bener Mbak Iis. Oke, that's right, your answer. Oke ya, 15.000 itu dari mana? 15.000 itu dari kapasitas, Mbak. Kapasitas yang digunakan oleh perusahaan itu, Mbak Sulastri. 15.000 itu dari sini, dari kapasitas yang digunakan. Gimana, Mbak? Ya, kolom kedua, Mbak Jas. Ya, ini lihat kursor saya ya. 15.000 itu dari sini, kapasitas yang digunakan oleh perusahaan minuman kaleng itu sendiri. Gimana, Mbak Sulastri? How? Gimana nih Mbaknya? Udah jelas? Tak ada yang masih dibingungkan? Astagfirullah, gak kelihatan. Oke, bisa dilanjutkan ya. Ada lagi nggak? Oke, I got it. Yes, me too. Yang kedua yaitu kapasitas dan strategi ekspansi. Nah, di sini untuk kapasitas secara definisi yaitu maksimum output dalam jangka waktu atau periode tertentu. Nah, ini ada beberapa istilah untuk definisi dari kapasitas itu sendiri. Yaitu yang pertama, kapasitas ditinjau dari luas perusahaan. Dalam artian di sini besarnya kapasitas yang terpasang atau tersedia dalam perusahaan. Semisal ada suatu mesin minuman kaleng. Dia berproduksi 1000 unit per hari. Jadi kapasitas yang terpasang itu 1000 unit per hari. Jadi kalau ada 5 mesin berarti berapa? 5000 unit per harinya. Yang kedua, kapasitas ditinjau dari luas produksi, yaitu seberapa besar kapasitas yang digunakan di dalam perusahaan. Contohnya di sini, sebuah mesin dalam hari ini dia berproduksi 1000 unit. Namun beda lagi mungkin untuk besok dan lusa, dia mungkin hanya 900 unit per harinya atau bahkan melebihi 1100 unit per harinya. Itu untuk definisi kapasitas luas produksi. Misalnya untuk kapasitas yang terpasang dalam suatu perusahaan 10.000 unit per minggu, namun ternyata dalam produksi aktualnya atau nyatanya atau realitinya 5.000 unit per minggu, sedangkan biaya tetapnya 60 juta, maka didapatkan seperti ini. Apabila dia berproduksi 10.000 unit per minggunya, maka di sini untuk biaya tetap dibagi dengan 10.000 kapasitas yang terpasang. Hasilnya dia untuk bagaimana dia di sini untuk penyediaan biaya tetapnya, dalam artian untuk operasional produksinya di sini hanya 6.000. Beda lagi untuk apabila dia itu memproduksi 5.000 unit per minggunya. Ya tentunya sangat besar lagi, didapatkan hasil 12.000. Tentunya hal ini sangat memberatkan biaya overhead dari pabrik itu sendiri. Karena memang di sini seharusnya dia bisa memasang untuk produksi 10.000 unit per minggunya. Lanjut. Selanjutnya ada kapasitas resisten dan kapasitas efektif. Di sini ada kapasitas, definisi dari kapasitas resisten, yaitu maksimum output per periode dalam kondisi ideal. Nah, contohnya di sini sepeda motor yang didesain oleh perusahaan. Dalam artian misal ya, untuk 1 liternya dia bisa menempuh 100 km. Itu kondisi idealnya. Seperti itu. Namun memang hal ini kan sangat tidak mungkin. Kondisi ideal di sini kan dalam artian di jalan dia tidak ada macet, tidak ada dalam artian mungkin kondisi jalannya rusak atau seperti apa ya, dalam artian stabil kondisi idealnya itu. Ya tentunya kan hal ini sangat sulit dicapai. Untuk bagaimana bisa mendapatkan 1 liter dapat menempuh 100 km.
Sedangkan untuk definisi kapasitas efektif di sini yaitu maksimum output per periode dalam kondisi normal. Contohnya, sebuah tipe mesin tertentu yang sama apabila dioperasikan di dua negara yang berbeda sangat mungkin akan memiliki kapasitas efektif yang berbeda, walaupun pada saat dilakukan operasional produksi memiliki kapasitas desain yang sama. Nah, beda daerah dalam artian di sini beda bagaimana dia menggunakan kapasitas efektif itu sendiri. Nah, kemudian ada utilisasi dan efisiensi. Utilisasi di sini yaitu perbandingan output nyata dengan kapasitas desain. Sedangkan efisiensi adalah perbandingan output nyata dengan kapasitas efektif. Nah, pada umumnya di negara-negara yang mengoperasionalkan produksi, negara berkembang atau negara maju, biasanya menggunakan tolak ukur efisiensi daripada utilisasi, karena kalau pakai utilisasi nanti range-nya semakin jauh. Kan beda ya, untuk kapasitas desain kan di sini harus mencapai bagaimana kondisi ideal, beda dengan kapasitas efektif atau kapasitas dominan yang terpasang di situ. Nah, di sini ada beberapa pertimbangan yang penting untuk menunjang penyusunan perencanaan kapasitas yang baik. Pertama, dia bagaimana peramalan permintaan yang akurat. Bagaimana dari per periodenya, seperti apa permintaannya, sehingga nanti bisa menjadi patokan untuk peramalan permintaan di periode selanjutnya. Bagaimana dia pemahaman teknologi yang baik. Tentunya kan di sini ada standar operasional prosedur yang harus dijalankan. Tidak asal bagaimana teknologi itu digunakan langsung dengan kapasitas yang terpasang, misalnya untuk 10.000 unit per minggunya. Nggak mungkin dia langsung diproduksi 10.000 per unitnya. Tentunya ada trial errornya. Harus dia mencobanya dulu 100 unit dulu. Nggak bisa langsung 10.000. Kemudian bagaimana level operasi yang optimal. Dia dapat menjalankan operasional produksinya itu sendiri dalam skala yang optimal dari kapasitas yang terpasang, dan kesiapan untuk berubah. Seperti apa nantinya bisa apabila suatu saat permintaannya ada yang berubah daripada periode selanjutnya, atau teknologinya ada yang sudah mulai usang, dalam artian masa ekonomisnya sudah mulai berkurang, bagaimana nanti biaya depresiasi atau penyusutan dari pabrik itu bekerja. Nah, semuanya harus siap untuk berubah. Oke. Selanjutnya yaitu ada strategi ekspansi. Ada 4 strategi ekspansi. Yang pertama yaitu demand leading strategi. Perusahaan selalu menambah kapasitas sebelum permintaan naik melebihi dari kapasitas yang terpasang. Jadi, atau melebihi dari permintaan. Jadi dia akan menambah kapasitas tersebut sebelum permintaan di pasaran atau dari konsumen atau pelanggan itu naik. Jadi dia sudah berjaga-jaga. Kemudian untuk strategi yang kedua yaitu demand trailing strategi, yaitu perusahaan akan menambah kapasitas produksi yang tersedia apabila permintaan produk perusahaan nyata-nyata berada di atas kapasitas terpasang dari produksi itu sendiri. Yang ketiga ada demand matching strategi. Di sini penambahan kapasitas produksi diselaraskan dengan pertambahan permintaan produk yang diminta oleh konsumen atau pelanggan. Jadi dia akan menaikkan dikala juga menaikkan produksinya semula 10.000 jadi 12.000 di saat memang permintaan konsumen atau pelanggan itu juga sama dari 10.000 menjadi 12.000. Kemudian ada steady expansion strategy. Di sini manajemen perusahaan akan menyusun atau polanya dalam jangka waktu tertentu, semisal 5 tahun sekali, 10 tahun sekali. Dia punya strategi ekspansi tertentu di sini. Nah, di sini menginjak materi yang ketiga, ada yang ditanyakan nggak dalam materi yang kedua, bagian kedua untuk modul 4 sebelum kita yang ketiga? Ini soalnya sudah masuk hitung-hitungan, Mbak Mas, kalau nggak salah. Ada yang ditanyakan nggak pada materi bagian kedua? Gimana? Ya, ini mulai ada hitung-hitungannya. Oke, jangan takut dengan hitung-hitungan. Kita belajari bersama.
Oke, di sini untuk peramalan permintaan langsung sangat diperlukan oleh perusahaan itu sendiri, karena bagaimana permintaan yang benar dan akurat dapat membantu penyusunan kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan peramalan atau forecasting. Nah, peramalan permintaan produk di sini dibagi menjadi dua, yaitu produk permintaan langsung dan produk permintaan turunan. Kalau produk permintaan langsung di sini yaitu dapat diramalkan dengan melihat data permintaan produk pada waktu yang lalu atau pada periode-periode yang lalu. Sedangkan untuk produk permintaan turunan, permintaan produk yang muncul diakibatkan dari permintaan produk yang lainnya. Seperti itu. Nah, terdapat 3 metode peramalan permintaan produk. Ada 3, yaitu metode rata-rata bergerak, metode tren garis lurus, dan metode tren garis lengkung. Nah, untuk metode rata-rata bergerak, di sini mencari besarnya rata-rata dari beberapa periode terakhir. Bisa dilihat dalam tabel 4.6. Ada data penjualan perusahaan Brahma Putra tahun 2007. Seperti itu data yang didapat dari bulan Januari sampai Desember tahun 2007. Ada penjualan perusahaan 1.500 unit sampai 2.100 unit. Nah, di sini untuk metode rata-rata bergerak kan dicari dari rata-rata dari beberapa periode terakhir. Jadi jawabannya di sini untuk manajemen perusahaan menggunakan 5 bulan rata-rata bergerak. Misal di sini dia mau meramalkan permintaan produk pada bulan Januari 2008. Berapakah hasilnya untuk peramalan permintaan produknya? Nah, kan di sini kan Januari 2008, dicari 5 bulan terakhirnya, yaitu Desember, November, Oktober, September, Agustus. Nah, nomor 8 sampai nomor 12. Kemudian dibagi 5 di rata-rata. Ya, benar Mbak Sulastri, Agustus sampai Desember. Jadi permintaan produknya dapat diketahui sejumlah 2050 unit. Sudah, gimana? Gampang? Lanjut? Oke, sip. Ya, yang kedua yaitu metode tren garis lurus. Di sini secara definisi menghitung peramalan permintaan produk berbasis kepada data penjualan yang telah lalu. Nah, ini ada tabel 4.7 penjualan produk perusahaan XTRA tahun 95 sampai 2007. Seperti ini data yang didapatkan. Ada 13 tahun dari penjualan tahun 95 2.540 unit sampai dengan penjualan tahun 2007 8.540. Nah, di sini ada perumusannya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y itu sendiri yaitu variabel yang akan diramalkan atau produk yang akan diramalkan, sedangkan X adalah unit waktu. Di sini untuk mencari A dan B yaitu sigma Y per N, dan untuk B sigma X Y per sigma X kuadrat. Nah, di modul ada Mbak perhitungannya, sangat jelas sekali. Mohon maaf kalau di slide-nya ini kurang mendukung. Sudah diketahui ya bagaimana Y sama dengan A plus BX itu sendiri. Lanjut ke perhitungannya. Nah, di sini harus ada persyaratannya, sigma X itu harus sama dengan 0, harus 0. Nah, ini X-nya kan diketahui 0. Maka kita dapat menghitung atau mencari A dan B-nya. Nah, sehingga dapat diketahui untuk A 67.690 dari total Y atau sigma Y dibagi dengan unit waktu kan 13 tahun ya Mbak. Nah, yang B 90.890 dari penkalian atau penjumlahan Y kali X. Nah, ini datanya dibagi 182. Dari mana 182? Dari X kuadrat. Nah, sehingga didapatkan persamaan tren garis lurus. Nah, ini persamaannya